Yo, konnichiwa. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat terus ya. Di video kali ini, Mimin akan membahas manhwa yang berjudul Dokter Salah Server. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian di video kali ini ataupun sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Sebelum pelaksanaan ujian promosi di Menara Cabang Healing Kerajaan Austin, tampak Kon Garrison menyarankan seorang pasien sebagai bahan ujian untuk Raymond kepada pengawas ujian lainnya. Mendengar saran itu, seorang wanita pun bertanya kepada Kon Garrison, "Apa Anda mengatakan bahwa Anda ingin memberikan pasien ini ke Tuan Raymond untuk ujiannya?" Kon Garrison pun menjawab bahwa perkataan wanita itu benar. Kemudian, pengawas lain pun berkata, "Tapi, bukankah pasien itu adalah seseorang yang bahkan tidak bisa ditanganin oleh healer rank B? Bukankah ini sempurna untuk sebuah ujian promosi?" Mendengar hal itu, Kon Garrison pun menjawab, "Apakah Anda tidak melihat teknik medisnya itu? Dia menggunakan Lectany Magic untuk membahayakan sang putri dan menggunakan pisau untuk mengiris daging dan menjahitnya dengan jarum di klinik. Apakah Anda sekalian bermaksud untuk membiarkan seseorang yang menggunakan metode penanganan rendah seperti itu?" Mendengar perkataan Kon Garrison, sang pengawas pun bertanya, "Jadi, Anda sengaja ingin membuatnya gagal?" Kon Garrison menjawab, "Benar sekali." Mendengar rencana Kon Garrison, pria pengawas tadi pun kembali berkata, "Tapi, jika orang-orang menyadari bahwa kita memberi pasien yang sulit di tes promosi, apakah Kon Agus akan membiarkannya?" Garrison menjawab, "Ketika Kon Agus menjadi sponsornya, apa yang bisa dia lakukan dengan itu? Ujian healer berada di bawah pengawasan Menara Healing. Mungkin dia bisa melakukan sesuatu di wilayah lain, tapi dia tidak memiliki kekuatan untuk ikut campur dengan masalah internal dari Menara Healing." Mendengar jawaban itu, para pengawas lain pun tidak bisa berkata-kata apapun lagi. Kemudian, Garrison pun berkata di dalam hati, "Berani-beraninya anak haram menjijikan itu mengikuti ujian promosi dan menjadi seorang healer. Ibu kandung pangeran keempat adalah sepupuku. Tidak mungkin aku membiarkannya lolos." Kembali di masa pada saat Raymond menerima pasien untuk ujiannya. Raymond yang melihat penyakit yang diderita pasiennya itu pun menjadi senang dan berkata di dalam hati, "Pasien ini menderita luka baring." Setelah memikirkan hal itu, Raymond pun bertanya kepada Garrison, "Aku akan lolos jika menyembuhkan pasien ini, bukan?" Melihat Raymond sangat senang, Garrison pun tampak kebingungan dan berkata di dalam hatinya, "Kenapa dia jadi senang? Luka baring adalah sesuatu yang akan terus memburuk dengan daging membusuk meskipun menggunakan heal. Itu adalah penyakit yang bahkan tidak bisa disembuhkan healer rank B." Setelah memikirkan hal itu, Garrison pun menjawab pertanyaan Raymond tadi dengan iya. Mendengar jawaban itu, Raymond pun langsung memberikan salamnya kepada pengawas dan segera pergi menemui pasiennya dan berkata, "Terima kasih, kalau begitu saya akan mengundurkan diri." Garrison yang melihat kepercayaan diri Raymond itu pun kembali terkejut dan berkata, apakah dia tidak tahu betapa sulitnya penyakit luka baring untuk ditangani? Apakah dia sudah gila karena terputus asaannya? Beberapa saat kemudian, di rumah keluarga pasien, Raymond pun menjelaskan kepada anaknya bahwa penyakit ayahnya dapat disembuhkan. Mendengar hal itu,
Anak pasien pun bertanya, apakah ayah saya benar-benar dapat disembuhkan? Mendengar pertanyaan itu, Raymond pun meminta kepada anaknya agar Raymond diberikan izin untuk memeriksa ayahnya terlebih dahulu. Mendengar hal itu, anak pasien itu pun langsung membawa Raymond ke kamar anaknya untuk diperiksa. Sesampainya di kamar, Raymond yang menghirup bau di sekitaran pasien itu pun berkata di dalam hati, bahwa ini pertama kalinya aku mencium bau ini. Anak pasien yang menyadari sesuatu itu pun bertanya kepada Raymond, maafkan saya, baunya pasti tidak enak kan? Tidak apa, itu hal yang alami dilihat dari kondisinya yang seperti ini. Kelihatannya dia sangat menderita. Apakah ayah Anda tidak mampu bergerak sama sekali? Mendengar hal itu, sang anak pun menjawab, benar sekali. Dia menjadi lemah karena usia tuanya dan sudah berbaring di atas kasur dalam waktu lama. Raymond pun meminta sang anak untuk membalikkan tubuh ayahnya, agar Raymond dapat memeriksanya. Mendengar perintah itu, sang anak pun langsung segera membalikkan tubuh ayahnya itu. Dan tampaklah luka pada bagian belakang tubuh sang pasien. Raymond yang melihat luka pada tubuh pasien itu pun berkata dalam hati, dia benar-benar dalam kondisi sangat buruk. Tapi untung saja, tulangnya belum terekspos, jadi masih bisa kutangani. Lalu, sang anak pun bertanya kepada Raymond tentang kondisi ayahnya. Raymond menjawab, jangan khawatir. Aku akan mengiris bagian yang membusuk dan membantu daging yang baru untuk tumbuh. Mendengar jawaban itu, sang anak pun berkata, tapi healer yang lain mengatakan hal yang sama. Tetapi situasinya malah memburuk setelah itu. Mendengar perkataan itu, Raymond pun berkata di dalam hati, aku tidak kaget. Itu dikarenakan tekanan pada bokongnya. Jika seseorang pasien yang tidak mampu mengubah posisinya sendiri saat berbaring, maka lukanya akan muncul lagi karena tekanan itu. Setelah memikirkan hal itu, Raymond pun menjawab perkataan anak pasien tadi dengan berkata, itu takkan terjadi kali ini, karena ada cara simpel untuk memecahkannya. Mendengar hal itu, sang anak pun bertanya, sungguh? Raymond kembali berkata, tapi sebelumnya, saya perlu melakukan operasi untuk mengiris jaringan matinya dan mengekspos infeksinya. Mendengar hal itu, anak pasien pun tampak terkejut dan menjadi khawatir karena mendengar perkataan operasi. Raymond yang melihat hal itu mengatakan bahwa anaknya itu tidak perlu khawatir dan percayakan penyembuhan ayahnya itu kepada Raymond. Beberapa saat kemudian, setelah peralatan operasi selesai, Raymond pun membuka panel sistem miliknya dan melihat statistik yang ada pada dirinya. Setelah melihat hal itu, Raymond berkata di dalam hati, stat senseiku sudah naik menjadi 18 tanpa kusadari. Dengan stat seperti itu, hal itu cukup menakjubkan. Mengingat aku cuma residen pemula, dan aku akan menggunakan tangan gesit ahli bedah. Raymond mulai mengoperasi. Raymond memulai operasinya kepada pasien sambil berkata di dalam hati, bagus, sekarang masalah jaringan yang mati pun menjadi mudah. Aku akan mengekspos daging busuk yang menghitam dan mengeluarkan nanahnya. Dan terakhir, aku akan menggunakan tanaman herbal yang ada antibiotik alaminya untuk mensterilkan secara menyeluruh. Setelah mengikuti semua prosedur operasinya, Raymond pun akhirnya telah selesai melakukan operasi. Melihat Raymond sudah berhenti, anak pasien bertanya, sudah selesai? Raymond menjawab, iya. Tahap pertama penanganannya sudah berjalan baik. Saya memerlukan Anda untuk mengikuti dengan hati-hati apa yang saya katakan mulai sekarang.
Saya ingin Anda mengubah posisi pasien dari waktu ke waktu. Mendengar hal itu, anak pasien pun tampak terkejut dan bertanya, "Apa?" Raymond kembali berkata, "Luka baring dapat dicegah dengan mengubah posisi tidurnya. Dan infeksinya masih butuh penanganan lebih. Saya akan tetap di sini dan membantumu sampai dia pulih." Mendengar perkataan Raymond, anak pasien itu pun menjadi bersemangat dan berkata, "Terima kasih." Kemudian, tampak Raymond terus melakukan prosedur penyembuhan luka kepada pasien dengan membalikkan tubuh pasien secara rutin agar menghindari infeksi. Beberapa hari kemudian, Raymond berkata kepada sang pasien dengan berkata, "Selamat, Anda sudah pulih sepenuhnya." Mendengar hal itu, sang anak dan ayahnya pun berterima kasih kepada Raymond. Dan sang anak pun bersujud kepada Raymond sambil berkata, "Terima kasih Tuan Healer. Bahkan healer rank B gagal menyembuhkan ayah saya. Jadi saya kira mungkin aku harus menyerah karena tidak mampu mendatangkan healer dengan rank lebih tinggi. Terima kasih telah menyembuhkan ayah saya dan menanganinya dengan sangat baik." Mendengar hal itu, Raymond tampak panik dan berkata, "Itu bukan apa-apa. Saya hanya melakukan kewajiban saya sebagai seorang healer. Jika Anda melakukan apa yang saya ajarkan mulai sekarang, dia tidak akan terkena luka baring lagi." Lalu kabar Raymond telah berhasil menyembuhkan pasien itu pun membuat heboh menara healer. Garrison pun tampak terkejut dan berkata, "Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dia menyembuhkan luka baring?" Mendengar hal itu, pengawas wanita pun berkata, "Apakah Anda melihatnya sendiri? Pasien tersebut sudah sembuh sepenuhnya dengan daging baru. Itu sungguh menakjubkan. Ini berarti kita tidak memiliki alasan untuk mendiskualifikasinya, bukan?" Garrison yang tak percaya apa yang terjadi itu pun berkata di dalam hati, "Sialan, apalagi alasan yang harus aku berikan pada ratu keempat." Kemudian pengawas lain pun kembali bertanya, "Lebih penting lagi, apa kira-kira ranknya?" Penyembuhannya bahkan belum rank F. Tapi karena dia mampu menyembuhkan luka baring yang bahkan tidak bisa disembuhkan healer rank B, jadi rank apa yang harus kita berikan padanya? Karena dia sudah menyembuhkan penyakit di kategori B+. Bukankah kita harusnya memberi rank B atau rank A? Itu hal konyol. Bagaimana bisa kita memberikan rank B+ pada healer yang kekuatannya bahkan belum mencapai rank F? Ya, tapi kita juga tidak bisa memberikannya rank F, kan? Kemudian pada saat yang mendiskusikan hal tersebut, tampak Garrison tampak pusing. Sehingga salah satu pengawas untuk bertanya, "Kon Garrison, apa yang Anda pikirkan?" Mendengar pertanyaan tersebut, tampak Garrison terdiam sejenak. Setelah memikirkannya, Garrison pun menjawab pertanyaan mereka. "Menurutku, rank D sudah pas untuknya." Mendengar jawaban itu, salah satu pengawas pun tampak terkejut dan bertanya, "Hah? Rank D? Bukankah itu terlalu mudah?" Garrison menjawab, "Meski dia menyembuhkan penyakit yang sulit dengan menggunakan teknik kuno, healing dia hanya rank F atau lebih rendah. Bahkan dengan tambahan poin, aku bisa memberinya di atas rank D." Mendengar jawaban itu, pengawas lain pun berkata, "Tapi dia menyembuhkan penyakit rank B+. Bukankah ada terlalu sedikit pembenaran untuk peringkat rendah itu?" Pendukung Raymond Count Agus tidak akan senang. Garrison pun berkata dengan ekspresi kesal, "Ujian dokter hanya di bawah healing tower. Dia tidak punya hak untuk campur tangan." Masih tidak terima dengan keputusan dari Garrison, para pengawas berkata, "Itu hanya Count Agus. Tapi gimana dengan putri dan yang mulia? Tuan Raymond sudah menyelamatkan putri
yang bahkan rank A tidak bisa diselamatkan. Jika mereka tahu kita hanya memberikannya rank D, dan Yang Mulia pikir itu aneh, lalu bertanya ke alasannya kepada kita mau jawab apa? Mendengar hal itu, Garrison pun menahan rasa kesalnya dan berkata di dalam hati, "Aku harus terlihat bagus pada Ratu keempat, tapi tidak boleh terlihat buruk pada Yang Mulia. Ini menyakitkan." Setelah memikirkan hal tersebut, Garrison pun berkata, "Kalau begitu, coba hubungi di ibu kota kerajaan dan tanyakan." Mendengar hal itu, pengawas lain tampak terkejut dan bertanya kepada ibu kota, markas besar dari Healing Tower. Kekaisaran lintas aliansi adalah aliansi lintas negara. Kaisar perwakilan dari 10 negeri tinggal di ibu kota. Markas besar dari Healing Tower juga ada di sana. Lalu Garrison pun kembali berkata, jika itu keputusan mereka, bahkan Yang Mulia tidak bisa berkata apa-apa. Mendengar hal itu, mereka pun segera menghubungi ibu kota untuk menentukan keputusan kembali. Beberapa saat kemudian, Healing Tower pun mendapatkan sebuah surat dari ibu kota tentang hasil keputusan rank Raymond. Pada saat membuka isi surat itu, Garrison pun terkejut melihat rank yang diberikan ibu kota kepada Raymond, yaitu rank U. Para pengawas pun tampak kebingungan dan berkata, "Apa artinya ini? Aku tidak pernah dengar soal rank ini. Apa ini artinya undertiminate?" Mungkin bahkan ibu kota mengalami kesulitan. Garrison yang memikirkan sesuatu itu pun berkata di dalam hati, "Dengan begitu, baik Ratu keempat dan Yang Mulia tidak akan bisa menentang itu. Itu artinya, meski dia lolos sebagai dokter, Healing Tower tidak akan menerima metodenya secara resmi." Setelah memikirkan hal itu, Garrison pun berkata, "Baiklah, umumkan Raymond sebagai rank U." Dan seperti itu, sejarah rank U pertama tercipta. Beberapa saat kemudian, setelah pengumuman rank Raymond tersebar, tampak para healer menertawakan rank yang didapatkan oleh Raymond, dikarenakan mereka tidak pernah mendengar rank U sebelumnya, dan mereka mengatakan bahwa rank U adalah kependekan dari Unvalued atau tidak berharga. Dan mulai hari itu, U adalah huruf yang menjadi simbol dari Raymond. Tapi setelah waktu berlalu, orang-orang mulai memikirkan tentang U dengan arti lain. Dan di atas semua itu, sebuah rank ultimate yang bahkan mengalahkan rank Transcendent atau YX. Ini cerita juga di masa depan nanti. Lalu, Raymond yang melihat surat kelulusannya itu pun menjadi gembira dan terharu sambil berkata, "Aku berhasil. Akhirnya aku berhasil. Aku jadi seorang dokter. Kehidupan magang yang membosankan ini sudah berakhir. Tidak ada lagi sup sayur dan roti, hanya steak di masa depan." Kemudian, Raymond pun mengeluarkan sebuah korek dan membakarnya sambil berkata, "Klinik Belan yang menyamar ini, aku tak akan melihatnya lagi sebagai seorang dokter. Ayo bakar saja." Tiba-tiba, Hansen pun muncul di belakang Raymond dan bertanya, "Apa yang Anda lakukan, Raymond?" Menyadari kedatangan Hansen, Raymond pun langsung terkejut dan segera mencari alasan dengan berkata, "Gak ada, hanya dingin." Mendengar jawaban itu, Hansen pun tampak kebingungan dan berkata, "Tapi ini musim panas." Raymond langsung mengalihkan pembicaraannya dengan berkata, "Oh iya, kau lolos juga kan?" Hansen menjawab, "Iya, aku dapat rank C." Mendengar jawaban itu, Raymond pun kembali bertanya, "Sekarang apa yang akan kau lakukan? Dapatkan pekerjaan sebagai dokter sungguhan?" Hansen menjawab, "Kurang yakin.
klinik Melpe menghubungiku. Mendengar hal itu, Raymond pun menjadi semangat dan berkata, "Oh, klinik Melpe. Satu dari 3 teratas di ibu kota. Mereka dasarnya klinik utama untuk orang biasa. Kerja bagus, selamat ya." Kemudian, Hansen pun bertanya kepada Raymond, "Raymond, kalau kamu gimana?" Mendengar pertanyaan itu, Raymond langsung merangkul Hansen dan berkata, "Kita omongin nanti saja. Ayo makan makanan yang enak, aku yang bayar." Mendengar ajakan Raymond, Hansen tampak terkejut dan bertanya, "Kau Raymond? Magang kan gak dibayar. Dari mana kau dapatkan uang?" Raymond menjawab, "Aku dapat pinjaman pas aku lulus, dari pinjaman healer." Mendengar hal itu, Hansen pun berkata, "Pinjaman tiba-tiba? Buat apa?" Raymond menjawab, "Banyak yang mau kulakukan. Bagaimanapun, makanan ada padaku hari ini. Ayo, ayo." Beberapa saat kemudian, setelah mereka berdua telah selesai merayakan pestanya, tampak Hansen dan Raymond pun mabuk berat. Kemudian, Hansen yang melihat ekspresi gembira Raymond pun berkata di dalam hati, "Dia terlihat sangat senang. Haruskah aku tanyakan sekarang?" Setelah memikirkan hal itu, Hansen pun berkata kepada Raymond, Raymond, boleh aku bertanya? Reruntuhan tempat kau mendapatkan teknik medis. Bisa kau beritahu aku di mana itu? Siapa yang tahu? Meski sudah runtuh, mungkin masih ada pengetahuan yang tersisa jika dicari. Aku tidak akan bilang ke siapapun. Jadi katakan padaku." Mendengar pertanyaan itu, Raymond menjawab, "Reruntuhan itu? Tidak ada. Aku hanya tiba-tiba dapat kekuatan hari itu." Mendengar jawaban itu, Hansen pun tampak kebingungan dan kembali bertanya, "Maksudnya?" Raymond kembali berkata, "Aku baru saja bersih-bersih dan pengetahuan yang belum pernah aku lihat sebelumnya mengalir begitu saja kepada kepalaku seperti keajaiban." Mendengar hal itu, Hansen pun tampak kesal dan berkata kepada Raymond, "Kau tinggal bilang saja kalau kau tidak mau beritahu aku. Aku tahu dengan baik gimana kau sudah dipandang rendah oleh orang lain. Tentu saja kau tidak mau bilang pada orang saat dapat bakat seperti itu. Tapi bisa saja kau mengatakan begitu. Kenapa kau harus bohong padaku?" Setelah mengatakan hal itu, Hansen pun langsung pergi meninggalkan kamar Raymond sambil berkata, "Raymond, aku akan pergi duluan. Selamat atas kelulusanmu." Melihat kepergian Hansen, Raymond pun berkata dalam hati, "Tapi aku tidak bohong." Beberapa hari kemudian, di klinik Malpe, tampak para healer yang sedang bekerja pun membicarakan tentang Raymond, yang dimana Raymond dihubungi oleh klinik Raoul, yang dimana klinik Raoul yang terbaik di ibu kota. Mendengar perkataan mereka, Hansen pun berkata di dalam hati, "Raymond Sumbai pergi ke tempat yang lebih baik dariku. Klinik Raoul itu yang terbesar kedua dari 3 besar." Kemudian para healer itu pun kembali berkata bahwa Raymond menolak undangan dari klinik Raoul, sehingga Hansen yang mendengar hal itu pun terkejut dan berkata di dalam hati, "Hah? Kenapa?" Dan sampai di sini saja video kali ini. Jangan sampai ketinggalan video selanjutnya.